Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya semua yang ada di rumah? Saya percaya Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat dan terus semangat di dalam melewati hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan ibadah doa online. Sebelum kita memulai persekutuan doa, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita akan tetap percaya dan tidak meragukan Tuhan. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Dengan judul renungan saya yaitu melihat tujuan Tuhan di tengah rasa sakit. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 12 ayat yang kedua.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang bukan hanya sekedar membaca tetapi juga menghidupinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, pepatah kuno mengatakan bahwa orang tua sudah banyak makan garam dunia. Tetapi menurut saya bukan hanya orang tua saja, tetapi orang yang sudah cukup dewasa itu pun sudah mengalami banyak pengalaman yang dia hadapi, pengalaman hidup, menangani banyak masalah, penderitaan, pergumulan dibanding yang kita pikirkan. Bahkan mungkin melalui masa-masa sulit terlebih dahulu untuk menyadari seberapa sih banyaknya rasa sakit yang harus kita tanggung, yang bisa kita tanggung dan kita jalani. Bapak Ibu, manusia hanya bisa bertahan, bisa menahan rasa sakit yang sangat luar biasa di dalam hidupnya apabila mereka bisa melihat tujuan Tuhan di balik rasa sakit itu dan juga manfaatnya. Persis seperti Tuhan Yesus ketika Ia disalibkan di atas kayu salib. Dia merasakan sakit yang sangat luar biasa, tetapi Tuhan mengesampingkan itu. Dia lebih melihat apa yang Ia terimanya ketika Ia melewati penderitaan itu. Dia melihat dan memikirkan perspektif surga daripada Ia melihat apa yang di sini dan sedang dialaminya. Jika seandainya demikian, maka masa depannya akan suram dan akan putus asa. Tapi Tuhan Yesus mengabaikan rasa sakit itu untuk mendapatkan upahnya di surga. Baginya upah yang kekal di surga jauh lebih besar dibanding kelegaan sementara di bumi. Saat saya dan juga Bapak Ibu Saudara merasakan kepedihan atau luka, dan jika hanya melihat di sini dan di saat ini saja, maka besar kemungkinan kita akan kecil hati dan tertekan, merasakan rasa sakit, pergumulan yang kita lewati hari lepas hari yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah kunjung selesai dalam hidup kita. Malah kadang kita mungkin merasa ingin menyerah. Sudah Tuhan, sudah cukup saya merasakan rasa sakit ini. Satu-satunya cara agar kita dapat melewati masa-masa tersulit dalam hidup kita ialah dengan mengabaikan rasa sakit itu, Bapak Ibu Saudara. Kita lebih melihat apa yang akan kita terima, apa manfaatnya ketika kita telah melalui rasa sakit, rasa penderitaan yang kita hadapi, yaitu upah yang kekal yang Tuhan janjikan. Kita akan merasakan kedamaian sukacita yang kekal di surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan dengan jelas, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa kita kepada iman dan kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Sekarang Tuhan sudah duduk di tahta Allah, duduk di sebelah kanan Allah. Yesus ketika di bumi, Ia menanggung rasa sakit penderitaan yang memalukan di kayu salib. Tetapi Dia sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah dan sudah merasakan sukacita. Dan Dia juga menjanjikan hal yang sama kepada kita semua orang pilihannya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa kita juga akan menerima upah kita. Di sorga kita akan mendapatkan hidup yang kekal, damai sukacita yang tidak terukur, yang hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan memilikinya bersama Tuhan di sorga.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa memungkiri selama kita masih hidup, kita tidak terlepas dalam namanya rasa sakit, penderitaan, pergumulan yang terus silih berganti yang datang di dalam hidup kita. Tapi satu hal kita belajar dari ayat firman Tuhan, dari rasa sakit yang kita rasakan, dari penderitaan, pergumulan yang kita gumulkan hari lepas hari, mari kita belajar, kita melihat tujuan Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah rasa sakit yang kita alami. Marilah kita melihatnya dengan berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya, Bapak, Ibu, dan Saudara memiliki pikiran yang sama seperti Kristus, maka kita akan dapat melewati rasa sakit dan juga penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini. Kita bisa melewati masalah demi masalah, kita bisa melewati pergumulan yang ada dalam hidup kita, karena kita melihat tujuan di balik semua rasa sakit yang kita alami. Kita bisa melihat tujuan Tuhan dalam hidup yang kita alami, yaitu untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal, membawa kita memiliki hati yang serupa dengan Kristus, memiliki hati yang teguh di dalam Tuhan, sehingga kita akan menerima upahnya di surga, sukacita yang besar yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita semua. Mari kita bersama-sama belajar untuk melihat tujuan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan pantang menyerah, kita tidak akan mudah putus asa ketika kita mengalami rasa sakit, pergumulan, penderitaan yang terus kita hadapi hari lepas hari. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, fokus kepada rencana Allah. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya bisa menguatkan saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Saya juga dikuatkan oleh firman Tuhan ini ketika saya mengalami kedukaan, saya mengalami orang yang saya kasihi. Tapi ketika saya merenungkan, saya melihat tujuan dan rencana Allah dalam hidup saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena sampai detik ini, Tuhan senantiasa memberikan saya yang terbaik, selalu menghibur dan menguatkan saya untuk terus maju melayani Tuhan dan setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita satukan hati, kita datang dengan kerendahan hati di dalam Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita belajar untuk melihat tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama di dalam persekutuan doa online sore hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati kami untuk bisa mengenali, untuk bisa peka melihat tujuan Tuhan dalam hidup kami semua Tuhan. Sehingga di dalam pergumulan, di tengah-tengah rasa sakit yang kami alami, kami tetap setia, tekun memikul salib. Dan kami boleh terus mengandalkan Tuhan dan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menguatkan dan teladan-Mu yang telah memberikan kami kekuatan untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang sakit secara khusus, yaitu Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Ibu Yuli, dari adik Putoto, Ibu Isya, Bapak Edi Jemaat Dono Mulyo, Bapak Adi Gunawan, Bapak Iso Hayudi, dan Ibu Yasin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau telah memelihara jemaat-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan secara khusus
untuk jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh, sedang sakit, dan juga dalam masa-masa pemulihan, yaitu Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Yuli, Ibu Isya, Bapak Edi Jemaat Dono Mulyo, Bapak Adi Gunawan, Bapak Iswahyudi, dan juga Ibu Yasin. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan-Mu, menjamah, memulihkan Tuhan, melalui obat, melalui medis, melalui perawatan yang mereka jalankan. Kiranya boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan untuk penyembuhan bagi mereka. Tuhan juga berkati, berikan sukacita, damai sejahtera di dalam hati mereka supaya mereka dapat melewati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka tidak menyerah, tapi mereka tetap percaya kepada mujizat Tuhan. Meskipun mungkin mujizat belum terjadi, mereka tidak putus asa. Mereka tetap percaya karena mereka melihat upah yang Tuhan janjikan, yaitu kekekalan di surga. Berikanlah mereka hati yang penuh rasa syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, kita juga berdoa untuk pergumulan jemaat, secara khusus untuk pergumulan mereka hari lepas hari, pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam biaya anak sekolah, kebutuhan hidup, dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang boleh mencukupkan jemaat kita dan mereka tetap percaya kepada mujizat Tuhan, kepada berkat Tuhan yang senantiasa mengalir kepada mereka hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga datang menyerahkan untuk jemaat-Mu secara khusus yang sedang bergumul di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, secara khusus yaitu kebutuhan hidup, kebutuhan pangan, sandang, kebutuhan biaya, perawatan anak, dan juga pekerjaan yang mungkin ada sebagian jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan. Tuhan yang tetap berkati mereka, tidak akan kekurangan, mereka akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan juga yang memberikan pekerjaan yang baru bagi jemaat-Mu. Tuhan juga yang kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kebangkrutan mungkin di dalam usaha mereka. Tuhan juga yang akan bangkitkan, Tuhan yang akan pulihkan usaha mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul secara finansial, keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, makanan sehari-hari mereka, biaya anak, studi, dan sebagainya. Tuhan juga akan yang cukupkan mereka melalui orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk menopang kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berikan kekuatan, sukacita kepada mereka, supaya di dalam kesulitan mereka, di dalam pergumulan yang harus mereka hadapi hari lepas hari, mereka tetap berjuang, tetap memegang tangan Tuhan, dan mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa mereka tetap akan dikuatkan, dicukupkan, dan tidak akan pernah kekurangan di dalam mengikut Tuhan. Kiranya di dalam kehidupan mereka, mereka boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekeliling mereka, dan mereka boleh melihat Tuhan yang senantiasa berkuasa memelihara kehidupan mereka, sehingga orang boleh melihat bahwa anak-anak Tuhan boleh percaya dan setia pada Tuhan, dan orang-orang di sekitar mereka boleh juga ikut percaya, boleh menerima keselamatan yang kekal yang hanya didapat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa uluran tangan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu menopang dan memelihara, menyertai jemaat-Mu sekalian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan seruan pokok doa kami. Amin. Kemudian kita juga berdoa Bapak Ibu untuk bangsa dan negara kita, secara khusus yaitu persiapan untuk pilkada, kebijakan pemerintah, para medis yang sedang berjuang menangani COVID yang masih belum berlalu. Kemudian kita juga berdoa untuk para penderita yang terjangkit yang ada di daerah-daerah yang tidak ada fasilitas, mungkin rumah sakit untuk menangani mereka. Kiranya Tuhan yang menolong.
Dan juga berdoa untuk masyarakat untuk saling kerjasama dengan pemerintah supaya bisa mengurangi penyebaran COVID yang terjadi di bangsa negara kita. Kita juga berdoa untuk keamanan bangsa negara kita, di mana kita bisa melihat kerusuhan di mana-mana, kejahatan di mana-mana, orang sudah tidak peduli, orang sudah kehilangan kasih. Mereka berbuat apa saja untuk mencukupkan diri mereka. Mari kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Bapa yang di surga, kembali kami juga datang menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang tercinta Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam lawatan-Mu secara khusus untuk pilkada yang akan dilaksanakan. Tuhan juga yang tolong untuk persiapan dan juga pelaksanaan kiranya dapat berjalan dengan baik secara tertib dan teratur. Kami juga berdoa untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang diselenggarakan untuk kemajuan masyarakat, kiranya juga menguntungkan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi Tuhan. Biarlah Bapak Presiden, Wakil Presiden serta jajarannya boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang setara untuk kemajuan Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumah sakit, para medis yang sedang berjuang juga menangani para pasien COVID yang masih ada. Tuhan juga yang tolong berikan hati yang peduli, hati yang mengasihi kepada para dokter untuk menangani mereka dengan sukacita, dengan penuh kasih. Dan mereka boleh ditangani dengan baik secara adil sesuai dengan jalur yang ditentukan. Kami juga berdoa untuk para penderita COVID yang secara khusus yang ada di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh para medis. Tuhan juga yang menolong, menangani mereka, berikan mereka daya imun tubuh yang kuat sehingga mereka boleh melawan COVID dan mereka boleh disembuhkan, Tuhan, dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kerjasama masyarakat, rakyat Indonesia dengan pemerintah untuk mematuhi tata tertib protokol pemerintah yang sudah diselenggarakan sehingga boleh mengurangi dampak penyebaran COVID yang terjadi Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan juga menolong di dalam keamanan bangsa kami. Para aparat keamanan boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara adil, bijaksana, tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kiranya mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan sehingga boleh mengerjakan segala sesuatunya dengan bijaksana dan tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk pembelian tanah untuk pembangunan Pos PI Donomulyo yang sedang bergumul secara khusus untuk dana. Biarlah Tuhan juga yang mencukupkan, Tuhan yang akan menggerakkan hati orang-orang pilihan-Mu yang akan mendukung, mensupport dalam pembelian tanah tersebut sehingga boleh terbeli, terlunasi dengan baik, dan gereja-Mu Tuhan boleh dibangun dan jemaat-Mu boleh beribadah bersatu di sana dengan baik dan boleh menjadi berkat, boleh membawa jiwa-jiwa dan memenuhi rumah-Mu di Pos PI Donomulyo Tuhan. Tuhan, gerakkan hati jemaat-Mu yang ada di sana tetap tekun, setia, bersehati melayani Tuhan, sukadika bersama Tuhan untuk menjaga orang-orang di sekitarnya Tuhan. Berikan kekuatan, ketekunan supaya mereka tetap setia mengikut Tuhan meskipun ada banyak pergumulan penderitaan yang mereka alami. Karena firman Tuhan berkata, mengikut aku harus mengikut salib, meninggalkan segala-galanya. Mengikut Tuhan bukan berarti kami kaya, kami senang di dalam materi, tetapi mengikut Tuhan kami dipenuhi dengan sukacita batinia hidup yang kekal yang akan kami terima. Mungkin secara materi kami kekurangan, mungkin secara harta kami miskin, mungkin secara jasmani kami sakit-sakitan, tetapi secara rohani kami kaya, secara batiniah kami kaya karena kami memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus, di dalam iman yang kami imani, yaitu Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang menjanjikan kehidupan yang kekal, yang hidup
yang akan kami terima kelak nanti di surga, dan yang kami akan dapatkan sukacita besar bersama dengan Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa-doa kami yang kurang daripada sempurna, tetapi Engkau tahu di dalam setiap seruan, jeritan hati kami. Tuhan tahu apa yang kami rasakan, dan kami percaya Engkau akan menjawab seruan doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.